Dalam Rakernas PDI Perjuangan yang berlangsung hari ini, Ketua Umum PDI Perjuangan kembali menyinggung berbagai permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun di sisi lain, Megawati juga menegaskan bahwa pemilu telah usai. Lantas bagaimanakah sikap politik PDI Perjuangan di pemerintahan 5 tahun ke depan? Saya akan membahasnya bersama rekan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Kemudian ada analis politik Muhammad Kodari dan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin. Selamat malam Bang Masinton, Bang Ngabalin dan Mas Kodari. Silvia, selamat malam, assalamualaikum, Bang Kodari, Mas Sinton. Oke, baik, terima kasih semuanya sudah hadir. Saya akan ke Bang Masinton dulu yang punya acara. Bang Masinton, jadi isi pidato politik Bu Mega tadi seakan menjadi puncak curhat Bu Mega atas penyelenggaraan pemilu kemarin. Apakah sekarang sudah saatnya PDI Perjuangan move on dari pemilu dan fokus ke agenda politik lainnya, Bang Masinton? Agenda internal Rapat Kerja Nasional kelima PDI Perjuangan selama 3 hari 24, 25, 26 Mei 2024 ini adalah bagian dari agenda yang sangat move on bahwa PDI Perjuangan sebagai partai politik dia harus menyiapkan seluruh instrumen kepartaian baik di pusat, di provinsi hingga kabupaten kota seluruh Indonesia untuk terus bergerak, bekerja dan bekerja. Baik itu bekerja di tengah-tengah masyarakat, baik dalam momentum pemilu maupun tidak ada pemilu. Nah itulah sebenarnya agenda dari sebuah partai politik. Apalagi alhamdulillah terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Tadi Bu Megawati juga menyampaikan ungkapan terima kasih atas dukungan yang sangat besar kepada PDI Perjuangan sehingga selama 3 pemilu hat-trick menang berturut-turut dalam pemilu legislatif di mana PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu. Nah tentu sebagai partai yang diberikan amanah oleh rakyat Indonesia, maka partai harus terus bersiap menyiapkan seluruh agenda dan program-program kerakyatan partai untuk mewujudkan harapan-harapan rakyat Indonesia kepada PDI Perjuangan. Nah maka dalam Rakernas itu dimaknai dengan simbolisasi api abadi, api Merapen dari Grobogan Jawa Tengah sebagai api perjuangan nan tak kunjung padam, di mana api ini adalah suluh terang yang menerangi demokrasi, menerangi reformasi kita dan menerangi bangsa ini. Maka baik, jadi sudah sangat move on ya, Bang Masinton. Tapi tadi kenapa Bu Mega masih menyinggung soal cawe-cawe lah, soal kecurangan TSM dalam pemilu? Bukankah sudah move on, Bang Masinton? Loh iya, move on itu ya Rakernas ini ya move on. Itu menampakkan organisasi secara kelembagaan move on. Bahwa ada refleksi, ada evaluasi terhadap agenda-agenda politik yang sudah kita jalani itu kan wajib. Artinya kita kan harus, bangsa ini harus melakukan refleksi dan evaluasi terhadap seluruh proses perjalanan bangsa ini. Di mana sih kurangnya, di mana sih yang harus kita tutupi lubangnya agar demokrasi kita ini berjalan pada ranah substansi di mana esensi kedaulatan rakyat, di mana hak-hak rakyat itu bisa kita kawal terus-menerus melalui proses seluruh agenda kebangsaan ini. Oke, baik Bang Masinton. Saya pindah dulu ke Bang Ngabalin ya. Bang Ngabalin, tadi dalam pidato Bu Mega sempat menyinggung soal siapa yang diundang dan tidak diundang. Tadi keluar istilah Jawa, Bu Mega mengatakan monggo kerso, silakan saja kalau hadir, kalau tidak hadir juga silakan. Kita tahu Presiden Jokowi tidak hadir dalam Rakernas PDI Perjuangan hari ini. Menurut Bang Ngabalin, kalau untuk seorang Presiden Jokowi itu bisa tidak diterapkan monggo kerso, kalau mau hadir ya silakan, kalau tidak hadir ya silakan juga. Ya, makasih Silvia. Bang Kodari dan Mas Sinton yang saya hormati, pemirsa. Urusan Rakernas dan siapa-siapa yang diundang itu menjadi urusan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kalau PDIP sudah merasa seperti dari pernyataannya Bapak mantan Wagub itu, ya tidak usah lagi disinggung-singgung soal Jokowi. Kan ini urusan internal partai. Dan yang kedua,
publik juga yang nanti akan memberikan penilaian kepada PDIP, sehingga konsentrasi kita hari ini, pemilu sudah selesai, Mahkamah Konstitusi sudah final and binding, KPU sudah umumkan. Mari kita segera move on untuk melihat Indonesia yang lebih baik lagi ke depan. Itu proses demokrasi sudah berjalan loh. Mari kita perjuangkan demokrasi ini. PDIP kan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi kita perjuangkan demokrasi ini tetap terpelihara dengan baik, karena proses-proses ini semua telah berjalan sesuai dengan konstitusi yang ada di Republik ini. Oke. Jadi kita punya satu kekuatan, punya power. Partai yang begitu besar juga bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Kan masyarakat nonton ini. Pidato Mama Ega itu kan dari tadi itu hampir 1 jam lebih kalau nggak salah. Itu kan dinonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Rakyat juga yang nanti menilai. Jadi kalau tahapan-tahapan ini semua dilewati dengan baik, tidak ada orang yang melanggar, ya, sama seperti pelaksanaan pemilu, Mbak Sylvia. Ini dilaksanakan oleh sebuah institusi negara independen, lembaga negara yang berindependen melaksanakan pemilu. Pemerintahnya mengawasi, prosesnya semua sudah berjalan, soal tanggal waktu pelantikan. Mari kita lebih dewasa melihat proyeksi Republik Indonesia dengan pemerintahan baru Bapak Jenderal Prabowo Subianto dan Mas Gibran, supaya Republik ini makin dewasa. Kita semua makin dewasa dalam melihat proses demokrasi yang sedang berjalan di Republik tercinta ini. Baik, kalau Mas Kodari melihatnya dari pernyataan Bu Mega ketika mengatakan Monggo Kerso itu, apakah itu sedang mengetes Pak Jokowi bagaimana sebetulnya sikap kebatinan Pak Jokowi terhadap PDI Perjuangan saat ini, atau sebetulnya Bu Mega sudah secara implisit mengatakan bahwa memang PDI Perjuangan tegas tidak mengundang Pak Jokowi? Saya kira lebih kepada yang kedua ya. Jadi kita tahu bahwa ini acara berdasarkan undangan gitu. Jadi kalau tidak ada undangan tidak bisa ujuk-ujuk datang. Terus terang Zilvia, saya sendiri juga termasuk pihak yang tahun ini nggak diundang. Biasanya saya diundang. Jadi dalam beberapa kali acara Rakernas itu saya hampir selalu diundang. Biasanya saya duduk di situ ketemu dengan Yunarto Wijaya, ketemu dengan beberapa teman yang lain. Tapi saya lihat tadi ada Yunarto Wijaya dan saya melihat, oh diri saya ternyata tidak ada gitu. Karena memang tidak ada undangan. Kemarin saya sempat surprise juga karena ada yang menghubungi, katanya ada undangan gitu dari DPP PDI Perjuangan mau mengantarkan surat. Tapi setelah saya lihat ternyata untuk Mas Budiarto Zambasi, saya bilang ini undangannya salah kirim begitu. Jadi saya kira jelas bahwa yang hadir di tempat itu hanya yang diundang, dan saya kira menarik bahwa tahun ini Bu Mega dalam pengantar pidatonya agak lebih panjang dibandingkan dengan biasanya, itu menyapa banyak orang. Bu Mega selalu menyapa termasuk untuk menghormati dan mencairkan suasana, tetapi kali ini agak lebih panjang itu yang disebut, bukan hanya pejabat publik tetapi juga ya dari kampus, teman lama, kemudian yang saya ingat itu Mas Butet Kertarjasa dan seterusnya. Jadi saya kira memang ini penegasan saja bahwa hubungan antara PDI Perjuangan dengan Bu Mega, dengan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi itu boleh dibilang lo gua N lah kalau istilah yang pernah populer beberapa tahun yang lalu. Dan menurut saya ini sinyal yang sangat kuat dari pidato Bu Mega ini bahwa PDI Perjuangan nanti pada akhir pernyataan sikapnya itu akan mengatakan bahwa tahun 2024-2029 PDI Perjuangan akan berada pada garis perjuangan checks and balances atau katakanlah itu berada di luar pemerintah. Itu dia yang ingin saya konfirmasi berikutnya ya ke Bang Masinton soal sikap politik
PD Perjuangan di pemerintahan ke depan itu seperti apa? Tadi Bung Bega sudah mengatakan tidak ada istilah koalisi oposisi, yang ada kerjasama, tapi juga menekankan soal check and balance. Jadi sebetulnya sikap politik PD Perjuangan di pemerintahan Prabowo Gibran bagaimana? Boleh dijawab nanti, Bang Masinton. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, Prime Time akan kembali sesaat lagi. Bang Masinton, dalam pidatonya Bu Mega menjelaskan dalam sistem presidensial itu tidak ada istilah koalisi maupun oposisi, tapi menyebutkan kata kerjasama, menyebutkan pula soal fungsi check and balances. Jadi sebetulnya arah politik PD Perjuangan di pemerintahan Prabowo Gibran itu mau yang mana? Yang kerjasama, check and balances, atau bagaimana nih Bang Masinton? Ya, ada 3 agenda yang harus kami dalami dalam pembahasan di Rakernas ini. Satu ya tentang sikap politik, kedua itu tentang program kerakyatan partai, itu umpamanya tentang kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan juga bagaimana kita sebagai sebuah partai politik menghadapi isu-isu lingkungan, global warming, dan lain sebagainya. Nah, juga yang ketiga adalah pembahasan tentang pemilu kepala daerah yang akan berlangsung bulan November 2024. Nah, tentu dalam seluruh rangkaian agenda ini akan nanti dibacakan pada penutupan Rakernas. Maka nanti akan dibahas semua di tiap-tiap komisi, 3 komisi tadi, Mbak Silvi. Nah, kemudian Ibu Megawati menegaskan bahwa ya dalam prinsip demokrasi itu ya harus ada kontrol atau check and balances tadi itu. Nah, artinya apa? Bahwa demokrasi itu ya bukan sekedar kekuasaan, bukan sekedar kemenangan, tapi bagaimana kekuasaan diraih dengan cara-cara yang beretika, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dan juga menjaga konstitusi. Nah, maka tadi PDI Perjuangan dalam Rakernas saya juga mengundang seluruh elemen civil society, agama, budayawan, akademisi, dan lain sebagainya. Nah, termasuk komitmen bagaimana PDI Perjuangan menjaga demokrasi ini. Ya, Ibu Mega juga menegaskan bahwa pers yang bebas, aktif, ya bebas dari intervensi, itu bagian dari elemen pilar demokrasi itu sendiri. Nah, maka nanti dalam seluruh pembahasan dalam Rakernas ini baru kita bisa mengambil sebuah keputusan berdasarkan aspirasi-aspirasi. Jadi sampai sekarang belum diputuskan ya, Bang Masinton, arah politik PD Perjuangan di pemerintahan Prabowo? Belum, tadi kan baru pembukaan. Oke. Tapi kalau dari kode Bu Mega tadi bahwa ada kerjasama, check and balances, artinya pintu untuk kerjasama dengan pemerintahan Prabowo Gibran belum tertutup 100% ya, Bang? Ya, tentu dalam sistem presidensial kan nggak dikenal koalisi oposisi dalam presidensial di kita ya, di Indonesia. Nah, tentu apakah nanti ya posisi politik PD Perjuangan itu seperti apa berada dalam pemerintahan atau bekerja sama dalam pemerintahan atau dalam isu-isu tematik. Nah, tentu kita harus mendengarkan seluruh masukan dari kader-kader seluruh daerah seperti itu. Oke. Bang Ngabalin, menurut Anda dengan memang belum diputuskan ya, tadi kata Bang Masinton tunggu hasil Rakernas dulu, tapi sebaiknya dalam sistem presidensial nanti kita berbicara dalam pemerintahan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, apakah memang tetap penting harus ada partai kuat yang berada di luar pemerintahan, bekerja sama dari luar pemerintahan, tidak semuanya bergabung di dalam? Iya, jadi kalau dalam sistem presidensil memang orientasi semua partai politik itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, melayani rakyat Indonesia. Jadi kalau merujuk kepada apa yang poin-poin pidato Presiden terpilih Jenderal Prabowo Subianto, ya ini partai-partai kuat, partai-partai yang memiliki basis, kemudian punya pemikiran-pemikiran sedahsyat hebat seperti Bung Masinton. Saya terus terang
pernah jumpa dan saya bilang, waduh sayang banget ini orang kritisi kayak begini tidak lolos di parlemen. Itu saya bilang begitu, Lai. Kan waktu kita pernah itu saya bilang, saya sungguh sangat, kenapa diperlukan PDIP dalam sebuah pemerintahan atau perlu kerja bareng, kemudian berpikir orang berusaha untuk bisa bicara juga dengan Mama Ega, ketua umum partai ini. Tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali orientasi membangun republik ini. Bagaimana memberikan pelayanan kalau 10 tahun ini Presiden Joko Widodo telah membuktikan sejarah Republik Indonesia dengan presiden yang begini luar biasa. Monggo setelah terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ini tentu harus, itu yang tadi saya bilang, sebagai orang yang matang dalam demokrasi, partai yang begitu besar loh. Dia berangkat dari sebuah perjuangan yang luar biasa. Pada zaman Orde Baru kemarin itu kan luar biasa ini. Bagaimana perjuangan seorang perempuan yang hebat seperti Mama Ega ini. Nah, waktunya sekarang ini harus PDIP bisa menunjukkan jati dirinya bahwa pemilu telah selesai, orientasinya kita adalah membangun Republik Indonesia, mari kita berikan penguatan. Penguatan itu oke, bisa saja check and balances yang tadi disampaikan oleh yang terhormat, yang mulia Mama Ega, Ketua Umum, tapi tidak juga mustahil kalau ada juga di pemerintahan kan. Boleh ada orang berpikir seperti itu dan boleh kita punya harapan seperti itu. Kenapa? Karena orang berpikir untuk membangun Republik ini, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mahasiswa yang pidato tadi Pak Jenderal Prabowo, jangan sampai ada yang mundur dari pendaftaran uang kuliah dan macam-macam tadi itu. Nah, dibutuhkan sekarang kearifan dan kebesaran jiwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seperti itu. Karena itu kita masih tunggu sikap dari PDI Perjuangan nanti yang insya Allah akan diputuskan dalam Rakernas kali ini. Mas Kodari, dalam sebuah wawancara Pak Prabowo mengatakan kalau PDI Perjuangan tidak berkenan untuk bergabung ya tidak masalah. Apakah pernyataan itu bisa kita baca sebagai sinyal kalau Pak Prabowo pun sudah tidak terlalu berharap lagi PDI Perjuangan bergabung dalam pemerintahannya? Ya, saya kira itu benar dan bagus sekali kita menghubungkan pidatonya Bu Mega ini dengan wawancara Pak Prabowo dalam beberapa hari yang lalu ya. Jadi Pak Prabowo itu pada dasarnya menerima atau punya keinginan untuk membuat sebuah koalisi besar, tetapi semuanya itu kembali kepada pihak yang diajak berkoalisi. Dan saya melihat pada hari ini dari simbol-simbol dan dari pernyataan-pernyataannya ada sangat kuat pesan bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan. Mulai dari Pak Prabowo sendiri tidak hadir ya. Aku yakin kalau Bu Mega dan PDI Perjuangan ingin menjadi bagian dari pemerintahan, maka pasti Pak Prabowo-nya juga akan diundang. Kalaupun tidak mengundang Pak Jokowi, minimal Pak Prabowo-nya diundang. Yang kedua, ya ketika beliau mengatakan bahwa pemilu hari ini adalah anomali ya, dan ini adalah sebuah kegelapan demokrasi, serta ada simbol api abadi Merapen, api perjuangan nantak kunjung padam, lalu mengutip bahwa mengutip kata-kata Sansekerta Satyam Eva Jayate yang artinya kebenaran itu pasti menang, dan itu adalah pernyataan dari Raden Wijaya saat dia dikuyo-kuyo pada abad ke-13. Saya kira Bu Mega sedang membayangkan bahwa beliau mengulangi siklus sejarah, bahwa dulu melawan Orde Baru ya Pak Harto, sekarang melawan sebuah proses politik yang atau situasi politik yang kurang lebih sama seperti beliau dulu lalui begitu. Jadi makanya beliau mengatakan yang nggak berani minggir ya, karena untuk melalui perjalanan ini harus berani. Ya makanya yang tampil di sini juga Pak Masinton, karena kalau yang lain kurang berani kayak Pak Masinton. Oke, baik. Kembali lagi ke Bang Masinton. Bang Masinton, kita berbicara ke depan akan seperti apa hubungan antara PDI Perjuangan dengan pemerintahan ke depan. Bang Masinton, kita tahu dalam beberapa waktu terakhir ada pertemuan, ada kedekatan yang ditunjukkan oleh Mbak Puan dengan Presiden Jokowi, misalnya di World Water Forum. Apakah Mbak Puan ini sebetulnya adalah jembatannya? Mbak Puan ini adalah simbol bahwa hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi maupun Presiden yang akan datang, Pak Prabowo, itu tidak akan pernah putus 100%, hubungannya akan selalu baik karena ada Mbak Puan di situ.
Ya, relasi umpama dengan Mbak Puan, dengan Presiden kemarin itu kan di acara formal ya antara Presiden dan Ketua DPR RI tentu apalagi itu adalah acara forum internasional, kita kan harus menampakkan bahwa ini agenda kenegaraan. Kedewasaan berpolitik itu kan di situ. Kemudian relasi antara Mbak Puan atau Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini kan bukan relasi yang baru. Bahkan itu jauh lama dan bahkan pernah menjadi kandidat bersama ketika pemilu 2009 lalu di mana Bu Mega dan Pak Prabowo itu berpasangan. Artinya bahwa kalau secara personal itu ya no problem. Nah, kemudian ya dalam aspek politik ya bahwa demokrasi itu yang membutuhkan check and balances, butuh mekanisme kontrol. Kita menjaga ya agar seluruh proses demokrasi ini mengutamakan arus kepentingan rakyat di sana, baik dalam tata kelola, program pemerintahan berikutnya dan sebagainya. Nah, tentu mana yang perlu kita kritisi, ya kita akan kritisi. Mana program-program yang baik, ya pasti kita dukung. Artinya apa? Bahwa relasi kekuasaan itu bukan semata-mata relasi suka tidak suka, tapi berdasar pada objektivitas seperti itu. Oke, terima kasih kalau begitu Bang Masinton, Bang Ali Ngabalin, dan juga Mas Kodari. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.